Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak pemberlakuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Aturan ini dianggap menambah beban pengusaha dan pekerja. Lalu bagaimana dampak TAPERA bagi dunia usaha dan kondisi ekonomi di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Astri. Bu, sebetulnya apa sih yang menjadi landasan penolakan pengusaha atas TAPERA dan sebetulnya poin apa saja penolakannya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat penolakan itu sudah muncul dari pada waktu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 itu dikeluarkan ya. Nah, pada waktu itu memang kami sudah melakukan banyak konsultasi dengan para pelaku, termasuk juga koordinasi dengan pekerja dan lain-lain. Dan itu kami sudah menyatakan kepada pemerintah dan memberikan masukan gitu mengenai TAPERA ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kami Apindo tuh mendukung kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi pekerja. Namun PP nomor 21 ini sebenarnya kan adalah duplikasi ya daripada apa yang sudah ada pada saat ini. Jadi saat ini di BPJS Ketenagakerjaan itu tuh sudah ada yang namanya jaminan hari tua. Dan jaminan hari tua itu ada program yang namanya MLT, yaitu manfaat layanan tambahan, di mana MLT itu dapat dipakai untuk rumah ya. Jadi kalau kita lihat dari itu maksimal 30% ya. Jadi kalau sekarang ini kan nilai JHT itu sekitar 460 triliun. Itu 30%-nya atau 138 triliun ini bisa dipergunakan, dan ini sebenarnya sudah jalan programnya. Ini selama ini sudah jalan, dan kita juga membantu BPJS Ketenagakerjaan ya dengan himpunan bank milik negara, kemudian juga dengan perbankan dan lain-lain, bank daerah. Nah ini khusus untuk pekerja ini, mereka itu bisa mendapatkan fasilitas rumah pinjaman. Jadi pinjaman KPR itu sampai maksimal bisa 500 juta, pinjaman uang muka perumahan sampai dengan 150 juta, ada pinjaman renovasi, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu sudah ada gitu. Jadi kami tidak mengerti kenapa nggak kita optimalkan aja apa yang sudah ada. Kenapa kita harus buat program baru yang untuk duplikasi gitu. Makanya kami usulkan nggak apa-apa kalau pemerintah mau tetap menjalankan, monggo, tapi ya udah untuk ASN dan TNI Polri aja gitu. Tapi swasta jangan harus dipaksakan untuk mengikuti gitu, karena buat pekerja juga ini kan sangat berat ya kalau dengan kondisi seperti ini terus kemudian harus menambah lagi iuran untuk TAPERA, di mana memang ini tabungan ya, jadi kita nggak bilang bahwa itu uang hilang, nggak, tabungan. Tapi kapan bisa menikmati gitu kan? Ini kan ada orang yang pekerja udah punya juga fasilitas rumah dan lain. Ya ini makanya kami nggak mengatakan kita maksimalkan dengan apa yang ada dulu deh gitu, nggak usah buat sesuatu yang baru lagi. Ya Bu, yang disoroti ini soal duplikasi begitu ya. Sebetulnya sudah ada iuran, tadi juga disinggung, ini bisa dari MLT yang mana ada 138 triliun, ini yang bisa untuk rumah begitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan dari pengusaha tadi disebutkan juga memang mendukung kesejahteraan pekerja. Hanya saja memang untuk TAPERA ini alangkah lebih baiknya atau harapan dari pengusaha ini tidak dibebankan kepada pekerja swasta begitu ya. Hanya untuk ASN dan juga TNI Polri saja. Iya, Tapi betul, Bu, betul. Jadi kalau kita pemerintah mau, kenapa? kalau kita mengacu pada pernyataan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto yang kemarin bilang kalau ekonomi di tahun 2027 ini akan tumbuh 8%. Apakah pengusaha juga punya hitungan yang sama, Bu? Ya, jadi kami sudah melakukan projection juga ya, makanya kami ini step by step. Saya rasa sangat baik dan kami apresiasi kalau Pak Presiden terpilih ini punya satu optimisme untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%. Memang ini situasi saat ini kan penuh dengan ketidakpastian. Kami tahun ini kami setuju dengan pemerintah bahwa memang pertumbuhan tahun ini mungkin sekitar 5% bisa
tercapai gitu. Tapi memang di 2 tahun berikutnya ini tergantung juga ke banyak kondisi. Jadi tentu saja kami mendukung pemerintah yang mau mentargetkan pertumbuhan yang tinggi. Tapi ini tidak, kondisi ini kan nggak bisa hanya berupa target. Jadi maksudnya kita mesti lihat misalnya kondisi geopolitik seperti apa, ya kan? Apakah konflik ini akan terus menerus? Karena ini akan ada impact juga kepada Indonesia gitu kan. Kemudian di Indonesia sendiri apa yang akan dilakukan pemerintah baru gitu kan, untuk juga terus melakukan reformasi struktural, kemudian juga untuk baiki iklim usaha dan lain-lain gitu. Karena sekarang kan cost of doing business juga sangat tinggi gitu. Nah, ini harus juga banyak perbaikan. Jadi kami sebenarnya tugas kami adalah bagaimana kami bisa mendukung pemerintah, bersama-sama pemerintah memberikan masukan perbaikan-perbaikan apa yang masih bisa dilakukan supaya nanti pertumbuhan tinggi itu bisa tercapai. Katakanlah Bu, kalau kondisi perekonomian di Indonesia ini membaik, perusahaan juga cukup kuat nggak untuk mendapatkan beban tambahan? Jadi begini, saat ini yang kita fokuskan ini cost of doing business ini kan sangat tinggi, ya kan? Nah, ini yang kita coba untuk perbaiki. Jadi kita mesti melihat gimana perbaikan ini dilakukan dulu untuk bisa kita memperbaiki situasi yang saat ini dialami, dan ini termasuk kita mesti lihat selalu kan supply demand, ya kan? Jadi demand-nya itu seperti apa, ya kan? Tapi supply-nya juga. Nah, dari supply ini kan termasuk biaya ya, biaya-biaya semua. Nah, ini juga harus menjadi perhitungan. Jadi maksud kami pada dasarnya kita mesti melihat situasi yang ada dulu, kemudian kita mencoba untuk melakukan hal-hal apa nih yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa dilakukan pemerintah akan datang untuk bisa mendukung ya, supaya kondisi ini kita mempersiapkan diri lah gitu loh, supaya nantinya kita bisa lebih resiliensi untuk kondisi di luar yang terus mungkin bergulir gitu. Kita nggak bisa ada kepastian apa yang akan terjadi. Nah, ini kan ada pungutan 0,5% bagi perusahaan untuk karyawan. Nah, berapa persen profitabilitas perusahaan yang tergerus dari 0,5% tadi yang harus dibayarkan? Saya sekarang mau share ya mengenai berapa sih sebenarnya biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk jaminan-jaminan sosial. Jadi sebenarnya kan program jaminan sosial pemerintah ini kan beban pungutan itu yang ditanggung kami itu pekerja itu sebesar 18,24 sampai 19,74%. Nah, dari penghasilan pekerja. Nah, itu rinciannya tentu saja ada jaminan sosial ketenaga kerjaan, ya jam sosek ya, kemudian ada JHT, ada jaminan kecelakaan kerja, ada pensiun, ada jaminan sosial kesehatan, dan lain-lain deh banyak. Jadi jumlah itu saja saat ini kan sudah cukup signifikan gitu. Jadi kami melihat on top of that sebenarnya fasilitas perumahan itu sudah ada di dalamnya gitu. Jadi makanya kenapa kami pada saat ini tidak mendukung adanya tambahan iuran baru. Itu sebenarnya yang jadi isu. Ibu, ini penegasan saja Bu. Jadi ini kebijakannya relevan nggak untuk pengusaha dan juga untuk pekerja swasta? Kebijakan apa? Kebijakan terkait dengan tapera ini, Kan yang baru ini. Betul. Ya, Relevan nggak jadi menurut pendapat kami, kalau memang pemerintah mau menyiapkan dana, jadi di sini dana untuk tapera, ya itu inian pemerintah ya. Tapi kalau berkaitan dengan jaminan, karena tapera itu tabungan kan, yang kita ngomongkan jaminan sosial ini, jaminan sosial sudah mencukupi karena perumahan sudah ada di dalamnya. Jadi posisi kami kenapa harus ada tambahan iuran kalau pada saat ini sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan juga sudah ada fasilitas di mana bisa melalui MLT tadi gitu. Itu sebenarnya posisinya. Nah, kan kemarin kan Presiden Jokowi menganalogikan program tapera ini dengan BPJS Kesehatan yang awalnya memang sempat jadi pro kontra lalu diterima. Nah, Bu Sinta ini melihat apakah nanti ke depannya tapera ini akan sama seperti BPJS Kesehatan?
Saya rasa ini berbeda ya, gitu. Kita bicara ininya agak berbeda karena kalau kita melihat Tapera ini kan sebenarnya bukan program jaminan sosial kan maunya, ini kan program tabungan. Jadi tabungan itu kan sebenarnya sukarela ya. Jadi kalau misalnya mau nabung boleh, kalau enggak udah gitu kan. Nah ini yang saya rasa harus dipisahkan juga gitu loh. Apa positioning daripada apa sebenarnya Tapera ini gitu. Jadi mungkin perlu klarifikasi yang lebih jelas juga dari pemerintah, tapi yang pasti kami melihat ini kita mendukung karena perumahan layak itu memang bagus gitu, tapi sudah ada, itu aja. Jadi kami mau menyatakan kenapa harus ada lagi kalau memang sudah ada dari program yang sudah jaminan sosial yang sudah disiapkan pemerintah saat ini. Jadi dua hal yang berbeda ya Bu. Lalu bukan kemarin Apindo sudah bersurat ke Presiden Jokowi. Sudah ada respon soal ini atau Apindo sudah komunikasi dengan pemerintah atau pihak lainnya? Iya, jadi sebenarnya kami selama ini kan ini bukan, jadi dari sebelumnya sudah banyak sekali, ini sudah beberapa tahun ya kami mengkomunikasikan, memberikan masukan dan lain-lain. Tentu saja yang terakhir ini kami agak ya kaget juga ya mendadak keluar juga itu PP 21 ini. Tapi ya kami akan terus berupaya untuk bahwa semoga ya masukan-masukan tidak hanya dari kami ya, tapi dari semua termasuk dari masyarakat, pekerja dan lain-lain ini bisa diterima pemerintah. Jadi harapan kami sekali lagi adalah udah kalau memang pemerintah mau tetap menerapkan silahkan untuk TNI, Polri, ASN silakan, tapi untuk swasta sebaiknya ini dibuat sukarela aja gitu. Jadi ini tidak menjadi suatu hal yang mandatori untuk diikuti oleh swasta. Iya Bu, kalau bisa saya rangkum tadi harapannya dari Apindo ini untuk program Tapera ini sifatnya untuk karyawan swasta dan juga pengusaha ini bersifat sukarela saja, bukan diwajibkan seperti untuk ASN dan juga TNI Polri. Dan juga tadi yang disebutkan memang Tapera dengan BPJS Kesehatan ini dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu ya Bu. Harapannya semoga segera ada respon dari pemerintah terkait dengan hal ini, khususnya juga kepastian untuk para pekerja swasta dan juga pengusaha. Terima kasih Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu. Publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan. Presiden Jokowi bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Menanggapi adanya protes dari publik, Jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru. Jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. Tapera tidak hanya diperuntukkan bagi PNS, tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Lalu kebijakan ini, Saudara, kembali direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Nah, dalam PP 21 Tahun 2024 pasal 15 ini disebutkan simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerjanya sebesar 2,5%. Sebelum terbentuk Tapera, badan ini bernama Bapertarum PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
pegawai negeri sipil. Badan ini sebenarnya dibentuk dari keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993, kemudian ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik untuk PNS pusat maupun PNS daerah dengan cara pemotongan gaji. Namun Bapertarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar di tahun 2018. Dana dari Bapertarum kemudian dialihkan ke Tapera sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS dan baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 446 juta PNS. Tabungan perumahan rakyat adalah dana simpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah dan atau dikembalikan berikut hasil pembukuannya setelah kepesertaan berakhir. Dana Tapera ini dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera singkatannya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ketua MPR Bambang Susatyo angkat bicara menanggapi kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang menuai polemik. Bamsud meminta pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut. Menurut politisi Partai Golkar ini, pemerintah semestinya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, bukan justru memotong pendapatan masyarakat tanpa tahu manfaatnya dalam jangka pendek. Lantaran menuai polemik, Bambang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. PP nomor 21/2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Ya, jadi sebaiknya dikaji kembali.